Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan analisis turbin Pelton. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rahmat Fikri Ananda dan Saya Soeria Aksmi Fitra. Dan saya Zaki Abdul Rafi. Saya Prinaldi. baiklah untuk selanjutnya uh, pendahuluan akan dibacakan oleh Surya. Kepada Surya, disilakan. Baik, pertama itu latar belakang. Pembangkit listrik tenaga air mempunyai dampak ganda, baik untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan listrik khususnya di daerah pedesaan maupun menjadikan wahana guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam menangani perancangan pembangkit listrik tenaga air. Mulai dari tahap studi kelayakan, perencanaan pembuatan mesin dan peralatan hingga pemasangannya. Pada saat ini, pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di beberapa daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh tenaga listrik PLN masih menggunakan genset sebagai pembangkit tenaga listriknya. Mesin genset sendiri memiliki keterbatasan dari segi biaya operasional, terutama pada harga bahan bakar yang semakin meningkat, dan sumber daya alam yang kian hari semakin berkurang seiring kebutuhan yang terus bertambah, maka dibutuhkan alternatif lain untuk menggantikan mesin genset tersebut. Melihat banyaknya potensi air di beberapa daerah di Indonesia, maka alternatif yang paling tepat salah satunya ialah teknologi hydropower atau yang biasa kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga air. Latar belakang di dalam merencanakan turbin air tersebut diperlukan data pokok yang dapat kita gunakan sebagai pertimbangan, yaitu data-data pokok tersebut antara lain yaitu A. Kapasitas minimum dan maksimum aliran air, B. Tinggi jatuh air yang didapatkan, C. Panjang pipa pesat yang diperlukan untuk mendapat tinggi jatuh yang kita inginkan, D. Keadaan geografis dan geologi tempat instalasi air turbin air, E. Kondisi air jernih, berlumpurnya, berpasir atau bersifat asam air tersebut, F. Kondisi tanah, kecepatan aliran air dan ukuran saluran tergantung pada kondisi tanah, G. Evaluasi terendah dari saluran buang pada rumah turbin yang harus diberikan untuk mengetahui letak turbin dan jenis turbin yang akan dipakai, dan terakhir yaitu temperatur air yang terendah dan yang tertinggi. Jenis-jenis peralatan yang ditemui di pasaran. Sebagai contoh yaitu turbin Pelton yang diproduksi oleh Voith Hydro yang memiliki spesifikasi yang berbeda tergantung pada model dan ukuran turbinnya. Berikut ini beberapa spesifikasi umum yang dapat kita temukan pada turbin Pelton versi Voith Hydro, yaitu daya output. Turbin Pelton Voith Hydro tersedia dalam beberapa daya output, mulai dari megawatt hingga ratusan watt tergantung pada ukuran dan kapasitas turbin tersebut. Yang kedua yaitu diameter runner-nya. Diameter runner atau roda turbin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja turbin. Voith Hydro menyediakan turbin Pelton dengan berbagai diameter runner untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda. Kecepatan putar turbin Hydro dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Berikut ini adalah jenis-jenis turbin hidrotonik generator dan lain sebagainya. Baiklah, untuk kajian teori selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zaki. Bila untuk konsep dasar, turbin Pelton merupakan turbin impuls yang prinsip kerjanya mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran air. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh mangkok-mangkok pada roda jalan, sehingga roda jalan berputar. Dari putaran inilah menghasilkan energi mekanik yang memutar poros generator sehingga menghasilkan energi listrik. Perancangan turbin Pelton dimulai dengan melakukan pengenalan dan identifikasi.
pertimbangan dan melihat faktor keamanannya untuk dapat menyajikan hasil rancangan dengan baik, begitu juga dengan material yang akan digunakan dalam perancangan turbin Pelton. Dalam perancangan dibutuhkan massa jenis atau density untuk dapat menentukan berat jenisnya. Massa jenis merupakan massa suatu benda per satuan volume, sedangkan berat jenis benda adalah berat suatu benda dalam satuan volume. Berat mempunyai arah. Berat suatu benda dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi. Prinsip kerja alat. Prinsip kerja turbin Pelton adalah mengkonversi daya fluida dari air menjadi daya poron suntuk, digunakan memutar generator listrik. Pada sudu-sudu turbin, energi aliran air diubah menjadi energi mekanik, yaitu putaran roda turbin. Apabila roda turbin dihubungkan dengan poros generator listrik, maka energi mekanik putaran roda turbin diubah menjadi energi listrik pada generator. Persamaan matematis. Debit air sama dengan Q. Q sama dengan V kali A, di mana Q sama dengan debit air, V sama dengan kecepatan aliran, dan A sama dengan luas penampang pipa. Kecepatan aliran V sama dengan Q per A, di mana V sama dengan kecepatan aliran, Q debit air, dan A luas penampang pipa. Dan bilangan Reynolds, di mana RE sama dengan bilangan Reynolds, V sama dengan massa density air, V kecepatan aliran dalam pipa, dan D diameter pipa, dan faktor gesekan, di mana F sama dengan gaya gesek, dan kekentalan P sama dengan massa density air, V sama dengan kecepatan aliran dalam pipa, dan D diameter pipa. Dan persamaan matematis. Yang 5, heat loss dan pada pipa. Air pada pipa sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G, di mana HL pipa sama dengan kerugian heat karena gesekan, L sama dengan panjang pipa, D diameter dalam pipa, V kecepatan aliran, dan G percepatan gravitasi. Heat loss pada elbow, HL elbow, di mana N sama dengan jumlah belokan dalam pipa, K faktor gesekan dalam pipa, V kecepatan aliran dalam pipa, dan G percepatan gravitasi. Heat loss total sama dengan HL pipa plus HL elbow. Heat elevasi di mana HZ2 sisi masuk dan HZ1 sisi keluar. Momen inersia, di mana T sama dengan momen inersia, M massa, dan R jarak. 10 heat turbin. Heat turbin, di mana HT sama dengan heat turbin, PD sama dengan meter kolom air, V kecepatan aliran dalam pipa, dan G percepatan gravitasi. Dan water horsepower. WHP merupakan energi yang dimiliki oleh air dalam bentuk velocity heat, dalam kurung heat turbin, yang nantinya akan diubah menjadi energi poros, di mana WHP sama dengan daya pompa air, dan P density air, G gaya gravitasi, Q debit air, dan HT heat turbin. Dan nomor 12, brake horsepower. Brake horsepower dan disingkat menjadi BHP merupakan daya efektif yang diterima oleh poros turbin dari fluida yang melalui sudu-sudu turbin, di mana BHP sama dengan brake horsepower, P density air, G gaya gravitasi, I panjang pipa, dan P kecepatan putaran turbin. Efisiensi turbin. Efisiensi turbin adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan pada poros turbin dengan daya yang diberikan oleh fluida, di mana I sama dengan efisiensi turbin, BHP brake horsepower, dan WHP water horsepower.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan saya sendiri. Rancangan pada alat. Ini adalah analisis rancangan alat turbin Pelton. Cara kerja alat. Turbin Pelton memiliki cara kerja yang sederhana, yaitu energi potensial air dari penampung atas dialirkan melalui penstock. Kemudian air menjadi bertekanan tinggi saat sampai di nozzle. Air yang keluar dari nozzle menjadi energi kinetik air berupa semburan air bertekanan. Selanjutnya, semburan air tepat mengenai dinding pemisah buket, sehingga terpisah menjadi dua aliran. Perubahan momentum ini menciptakan impuls pada bilah turbin sehingga menghasilkan torsi dan putaran di turbin. Saat turbin berputar, energi mekanik turbin atau perputaran turbin dihubungkan ke generator, kemudian generator mengubah energi mekanik menjadi listrik. Saran untuk peningkatan kinerja dan efisiensi. 1. Meningkatkan kecepatan air yang masuk. Salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan air yang masuk ke turbin adalah dengan mengurangi penghalang yang menghalangi aliran air. Misalnya membersihkan sampah atau rerumputan yang bisa menghalangi aliran air. Yang kedua, pengukuran torsi harus dilakukan dengan sangat teliti. Yang ketiga, air yang keluar dari mulut nozzle sangat berpengaruh terhadap kinerja turbin. Maka penempatan nozzle harus tepat sehingga tidak terjadi rugi-rugi atau air yang terbuang sia-sia. Saat air yang bertekanan dipancarkan terhadap sudut-sudut turbin. Yang keempat, karena yang dibutuhkan adalah kecepatan air yang berubah pada saat debit konstan, maka untuk memperjelas pada penggambaran dalam bentuk grafik, maka percobaan yang dilakukan adalah sebanyak mungkin dan masih banyak lainnya. Yang keempat, kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Bang Peri. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, turbin berfungsi sebagai alat untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong sudu-sudu menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti turbin angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan dengan air untuk memutar sudu-sudu turbin. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox. Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Manfaat bagi masyarakat, turbin Pelton adalah jenis turbin yang dirancang untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik sudu-sudu berbentuk setengah lingkaran yang dipasang di sekeliling roda air. Beberapa manfaat turbin Pelton antara lain, efisiensi energi. Turbin Pelton mampu mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Ini membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk menghasilkan listrik dari air terjun atau sungai berarus deras. 2. Pengendalian ketinggian air. Turbin Pelton juga memungkinkan kontrol ketinggian air yang tepat dan akurat pada sistem pembangkit listrik tenaga air. Hal ini dapat membantu memastikan ketersediaan air yang cukup untuk kebutuhan penggunaan di daerah sekitarnya. Ketiga, ramah lingkungan. Turbin Pelton tidak menghasilkan emisi atau polutan yang merugikan lingkungan, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Selain itu, turbin Pelton tidak mengganggu habitat alami di sekitar air terjun atau sungai dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penyampaian penampilan dari kelompok saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kami tentang turbin Pelton. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.